Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat senja Ramadan yang Allah Ta'ala muliakan, pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang begitu cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, sampai ketika baru saja beliau memeluk agama Islam, karena sahabat ini merupakan sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama kali memeluk agama Islam. Ketika baru saja dia memeluk agama Islam, dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dijadikan pelayan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menerima permintaan sahabat ini. Sahabat ini adalah Abdullah bin Ibnu Mas'ud, atau yang kita kenal sebagai Ibnu Mas'ud. Setelah diterimanya Abdullah bin Mas'ud sebagai pelayan Nabi Muhammad SAW, beliau, Abdullah bin Mas'ud, banyak berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Bahkan kemanapun Nabi Muhammad SAW, pasti Abdullah bin Mas'ud senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan semua kebutuhan Nabi Muhammad SAW beliau siapkan. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sempat membersihkan kamar tidur Rasulullah SAW. Bukan hanya itu, bukan hanya sekedar menyiapkan kebutuhan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud banyak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang banyak menghimpun Al-Quran dan belajar Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain agar belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 sahabat, diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud. Ada cerita yang tidak bisa kita lupakan dari perjalanan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa Abdullah bin Mas'ud tercatat sebagai sahabat yang pertama kali melantunkan Al-Quran secara terang-terangan. Dikisahkan ketika itu para sahabat berkumpul mendiskusikan supaya Al-Quran itu bisa dibacakan secara terang-terangan. Maka para sahabat menawarkan, siapa nih yang mau membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Maka tidak berpikir panjang, Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud langsung menawarkan dirinya untuk membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Ya, pada keesokan harinya, ya, Abdullah bin Mas'ud berdiri di depan makam Ibrahim pada saat itu, ya. Kemudian di depannya di depan Ka'bah itu, ya, banyak para tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian keesokan harinya Abdullah bin Mas'ud dengan semangat, dengan tanpa mengkhawatirkan dirinya, pergi ke depan Ka'bah. Tepatnya beliau berdiri di makam Ibrahim, di mana pada saat itu sedang berkumpul para tokoh Quraisy. Dibacakanlah Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai ketika itu masyarakat Quraisy takjub dengan bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika para tokoh Quraisy menyimak dengan benar bacaan yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata baru sadar bahwa ini adalah bacaan Al-Quran. Maka ketika itu juga para kafir Quraisy atau tokoh-tokoh kafir Quraisy mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan memukuli Abdullah bin Mas'ud sampai babak belur. Setelah itu kembalilah Abdullah bin Mas'ud ke perkumpulan para sahabat. Seketika para sahabat
sangat mengkhawatirkan dengan keadaan Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud malah menawarkan lagi, jika kalian izinkan, kata Abdullah bin Mas'ud, jika kalian izinkan, aku akan bacakan lagi Al-Quran pada hari esok. Akan tetapi keinginan Abdullah bin Mas'ud dicegah oleh para sahabat. Sahabat senja Ramadan yang Allah Ta'ala muliakan, melihat dari kisah tadi, kita tahu bagaimana pengorbanan Abdullah bin Mas'ud yang rela mengorbankan dirinya, bahkan nyawanya, untuk apa? Untuk bisa melantunkan Al-Quran secara terang-terangan. Maka bagaimana dengan kita? Kita hidup di negara yang aman. Apakah hati kita tidak tersentuh untuk bisa memahami Al-Quran? Apakah mulut kita terkunci untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran. Apakah telinga kita tertutup untuk bisa mendengarkan keindahan Al-Quran? Sahabat senja Ramadan yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, maka kalian akan melihat, atau kamu akan melihat gunung itu takut dan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, gunung begitu kokoh, gunung yang begitu kuat. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, maka gunung akan takut dan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas yang lengkap untuk manusia. Apakah kita sebagai manusia ketika diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak bisa memahami Al-Quran? Ketika kita diberikan mulut, tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran? Ketika kita diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak bisa mendengarkan Al-Quran? Sahabat senja Ramadan yang Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang mana ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat Jibril dibebankan kepadanya Al-Quran, maka malaikat Jibril dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad SAW turun kepadanya Al-Quran, maka dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para nabi. Bulan Ramadan turun kepadanya Al-Quran, maka bulan Ramadan dijadikan bulan yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana ketika Al-Quran ada di dalam hati kita? Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.